Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali bersama Ibu Ana Agung Sri Mira Novayanti dalam materi IPS 8 bab 2 tentang mobilitas sosial. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Apakah kalian pernah memiliki cita-cita menjadi seorang direktur perusahaan? Seorang staf atau karyawan biasa bisa nggak sih menjadi seorang direktur? Ya, benar sekali. Menjadi direktur perusahaan itu tidak mudah. Ada banyak cara untuk menjadi seorang direktur. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan merintis karir sebagai karyawan biasa, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, sehingga prestasi dan promosi, dan pada akhirnya menduduki jabatan menjadi seorang direktur. Nah, contoh seorang karyawan yang berprestasi hingga menduduki jabatan menjadi direktur itu merupakan contoh dari mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara kata sosial mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perpindahan atau posisi seseorang dalam atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan atau kedudukan status sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lain itu biasanya dapat menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau bahkan hanya berpindah peran saja tanpa mengalami perubahan kedudukan. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal. Nah, apa ya yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal? Merupakan perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing merupakan mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang dari status sosial yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Ibu beri contoh ya. Seorang karyawan karena prestasi atau kinerjanya yang dinilai baik, kemudian berhasil menduduki jabatan sebagai kepala bagian, manajer, bahkan menjadi direktur perusahaan. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Biasanya proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang
karena adanya perubahan pada hak dan kewajibannya. Contohnya, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal. Merupakan perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya, seorang kepala sekolah yang dipindah tugaskan ke sekolah yang lain, namun ia tetap menjadi seorang kepala sekolah. Nah, dari contoh-contoh yang Ibu sebutkan tadi, coba perhatikan orang-orang yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Misalnya, ayah, ibu, paman, bibi, atau bahkan tetangga kalian yang mengalami mobilitas sosial baik secara vertikal maupun horizontal. Ceritakan di buku latihanmu ya. Demikian materi kali ini tentang pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih. Salam dan bahagia.